Right, teman-teman, tadi sore saya baru podcast sama Mas Risa Fahmi. Podcastnya itu menarik ya, karena dari saat podcast tadi, saya sama Mas Fahmi ada satu pertanyaan yang ngebuat saya itu terngiang-ngiang kata-kata beliau. Saat itu Marisa nanya, Mas Eko kuliahnya di mana? Saya kuliah di UGM, di Fakultas MIPA UGM, angkatan 98. Lulusnya 2008. Oke, saya di Fakultas MIPA UGM itu masuk di 98 ya. Mungkin saya punya kesalahan. Kesalahan saya adalah saya over ekspektasi. Saat itu saya mempelajari komputer dari SMP. Jadi mungkin terlebih cepat dari waktu yang seharusnya ya. Jadi tahun 95 saya udah mulai belajar komputer di Bali. Dan karena saya belajar sesuatu yang mungkin di sekolah pun masih, mungkin di kota itu pun, mungkin di pulau itu pun komputer itu masih sesuatu yang asing ya. Jadi saya merasa terasingkan banget. Jadi belajar sendiri, utak-atik sendiri, guru juga nggak tahu, teman-teman juga nggak tahu saya lagi ngapain dan lain sebagainya. Kemudian dari SMP itu saya sudah mulai mengharap-harap banget bisa masuk ke kuliah di mana saat itu semua pengetahuan saya langsung terpuaskan. Jadi gelora saya belajar coding dari SMP, C++, Java, C, Pascal itu akan terpuaskan banget. Saya harapan seperti itu. Tapi begitu saya masuk kuliah, ternyata saya harus menahan keinginan coding selama 1 tahun. Kenapa? Karena 1 tahun pertama karena saya di Fakultas MIPA, di bawah dari matematika, saya harus mempelajari mata kuliah yang sama sekali nggak ada hubungannya sama coding. Tepatnya saya harus belajar kimia, fisika, biologi, kalkulus, persamaan diferensial elementer, dan lain sebagainya. Itu membuat saya sakit hati banget, rasanya sedih banget. Sedihnya itu adalah, lah ini mana codingnya? Codingnya ada, interaksi manusia komputer IMK. Ada juga praktikum PIK, pengantar ilmu komputer. Dan kita hanya belajar Pascal, sesuatu yang sudah saya pelajari dari zaman SMP. Rasanya kan terus ngapain aku kuliah ya kan? Nah, jadi pertanyaan Mas Risa tadi adalah, Mas Eko kuliah di UGM tapi masih otodidak. Nah, kenapa ini terjadi? Karena saat itu tahun 98, itu memang ada gap jauh banget antara apa yang diajarkan di kuliah dan apa yang sudah berjalan di dunia industri. Komputer itu, kamu harus sadari, komputer itu adanya di dunia industri. Jadi kamu begitu belajar komputer, kamu harus terima bahwasanya yang kamu pelajari itu akan dikonsumsi oleh industri. Dan kalau kamu ingin berhasil di industri, berarti sama artinya dengan kamu harus berhasil menguasai program pembelajaran codingmu, pemrogramanmu di kampusmu. Nah, selama saya kuliah hampir 10 tahun itu, tapi efektifnya mungkin 4,5 tahun ya, 4 atau 5 tahun itu, hanya ada 2 mata kuliah yang benar-benar jadi berharga di saat saya sekarang sudah profesional, yaitu pertama adalah kuliah Relational Database Management System. Ini adalah mata kuliah yang benar-benar terpakai sampai sekarang pun. Jadi tahun 98 dipelajari, tahun 2021 masih benar-benar kepakai. Karena itu di salah satu course Udemy yang sedang saya susun, saya membahas khusus course tentang RDBMS. Nggak semua programmer menguasai ini. Biasanya orang hanya menguasai front end-nya aja, back end-nya pun sekadar melakukan operasi CRUD dan database ya, tapi disuruh merancang mungkin nggak bisa, nggak semua orang bisa. Nah, setelah satu pelajaran ini saya kuasai, saya bahkan masih ingat seperti apa bukunya. Kalau nggak salah, ini warna putih, tapi akan ketemu nggak ya? Nggak ada. Oke, karena itu teman-teman, saya lagi nyusun satu tool membantu kalian untuk merancang basis data dari Microsoft Access, di-convert ke PostgreSQL, dan bisa langsung membuat model Django-nya.
Itu asik banget. Nah, ini juga rencana akan kami push sampai menjadi plugin di PyCharm dan di Visual Studio Code. Ini juga sedang gerakkan teman-teman di Remote Worker ID untuk sama-sama ngebangun tool ini. Tool itu saya namakan ACC2PSQL. Nah, kita sedang coba susun di sana. Nah, teman-teman, mata kuliah ini berarti cuma 3 SKS. Oke. Kemudian mata kuliah kedua nggak ada. Mata kuliah kedua nggak ada. Sebenarnya cuma mata kuliah cuma ini aja yang benar-benar sesuatu yang baru dan jadi pegangan saya. Kedua itu bukan mata kuliah, tapi yang kedua itu adalah skripsi saya sendiri yang saya pakai itu ada Extreme Programming. Extreme Programming kira-kira saya ada di ini ya. Right. Oke. Saya saat itu tahun 2008, 2007, berarti 2007 buat skripsi tentang Extreme Programming. Berarti Extreme Programming adalah bagian dari Agile Project Management, di mana kamu mau ngebangun project management berlawanan dengan waterfall. Nah, dengan Extreme Programming, kamu akan fokus ngebangun aplikasi dengan menggunakan Test Driven Development, TDD. Nah, dengan TDD ini, kamu akan ngebuat tesnya dulu, baru kemudian kodenya. Nah, dua hal ini itu adalah yang menjadi sesuatu yang benar-benar saya hargai dari kuliah saya. Bahkan kalau mau dihilangkan karena ini adalah skripsi saya, berarti ya saya nggak coba dari kurikulum kuliah, tapi saya benar-benar menggunakan yang ini aja. Saya masih ingat dosennya Pak Purwanto, beliau udah meninggal almarhum. Nah, artinya teman-teman, kalau kamu masih bertanya, Mas Eko, kalau saya mau jadi remote worker, sebenarnya kuliah apa enggak? Maka jawaban saya, kalau kamu cuma mikir dalam konteks skill, kamu nggak perlu kuliah. Oke, kamu nggak perlu kuliah. Tapi ini lain lagi ya, silakan ngecek-cek di podcast saya. Masalah kuliah itu masalah yang menyenangkan orang tuamu dan juga membuat kamu punya waktu luang untuk fokus belajar, di mana ada orang yang mau membayar. Nggak banyak ada yang seperti itu. Jadi manfaatkan belajarmu. Nah, teman-teman, tapi artinya kalau kamu sudah terlanjur kuliah dan di kuliah itu kamu menghadapi situasi di mana kurikulum dan dunia nyata itu jauh, maka kamu akan menghadapi situasi di mana kamu kuliah tapi juga tetap otodidak. Ini akan terjadi kalau gini, kalau kamu sekarang masih belajar Turbo Pascal ya, perkuliahanmu berarti kamu sudah akan harus otodidak. Kenapa? Karena yang menggunakan Pascal di dunia industri sudah bisa dibilang nggak ada. Tetap ada. Tapi kalau kamu berusaha mencari pasarnya, itu sulit sekali. Oke. Kemudian lagi yang kedua, kalau kamu melihat dosenmu mengajar mata kuliah coding, tapi nggak bisa coding, kamu harus siap-siap otodidak. Ketiga, kalau kamu lagi ngelihat kampusmu itu tidak banyak mata kuliah yang mengajarkan pemrograman, jadi hanya teori-teori aja, maka kamu harus siap-siap benar-benar otodidak. Nah, di antaranya itu untuk membantu ngatasin itu, saya sedang ngebangun semacam bantuan untuk teman-teman yang ada di instansi pendidikan, baik SMA ya, SMK, SMP, SMK deh, SMK dan kuliah, untuk dibantu pengajarannya untuk mempersiapkan anak-anak didik SMK atau mahasiswa untuk bisa mendapat pelajaran coding dari remote worker Indonesia. Nah, tujuannya ini apa? Tujuannya itu adalah agar teman-teman yang belajar coding di kuliah-kuliahnya dan merasa resource dari kuliahnya tidak atau kurang memadai untuk itu, kita akan bantu untuk pertama membantu teman-teman dosen juga untuk memahami bahwasanya demand kerja di remote work itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ayo kita susun kurikulum di mana target yang 1, 2, 3, 4, 5 ini dirancang, dikuasai oleh mahasiswa atau siswa dari dia mulai awal sekalipun. Nah, teman-teman, yang harus teman-teman sadari adalah kamu dan dosen, kamu dan gurumu sebenarnya sama-sama dalam proses belajar. Kita semua sama-sama dalam proses belajar. Jadi kalau ada pertanyaan gini, maka kemudian kalau saya
dosen juga belajar, saya juga belajar. Terus apa bedanya saya antara saya kuliah di kampus dengan saya nggak kuliah? Perbedaannya adalah sekali lagi adalah networking. Networking, kalau kamu cuma sendiri dan kamu tidak prigel itu apa ya? Luas dalam bergaul, kamu akan bisa mengalami masa-masa di mana tahun-tahun berlalu kamu nggak punya jalur membuka kerja sama sekali yang hubungannya dengan instansi. Itu penting banget. Misalnya gini, kalau teman-teman dosen ya, beliau mereka sudah push proses akademisnya sudah tinggi banget, prestasi akademisnya udah tinggi banget. Itu berarti beliau punya akses ke teman-teman instansi yang lebih tinggi lagi. Artinya kemungkinan kamu dapat proyek dari teman-teman dosen itu besar banget. Jangan sampai ini berlalu. Nah, kedua, begitu kamu sudah menyadari ini, kamu harus sadar juga masa depan belajarmu itu sebenarnya benar-benar ada di tanganmu. Jangan pernah cuma mengharapkan apa yang diberikan kampus, apa yang diberikan dosen-dosenmu. Jangan cuma mengharapkan itu saja, tapi kamu juga harus benar-benar otodidak, belajar sendiri. Satu lagi, kalau kamu punya dosen yang juga pinter coding dan pinter ngajar, kamu harus benar-benar bersyukur. Nah, untuk itu saya akan tunjukkan channelnya Mas Setiabudi ya. Mas Setiabudi ini dosen di Universitas, aduh saya lupa, saya lupa. Nah, Mas Budi itu dosen yang juga programmer, yang juga pintar dalam hal coding dan dalam hal pengajaran. Nggak banyak yang seperti itu. Nggak banyak orang yang kuasai kemampuan codingnya bagus banget, dan juga kemampuan ngajarnya bagus banget. Nih Mas Setiabudi, kalau kamu jadi dosennya, jadi muridnya Mas Setiabudi, dan kamu berarti punya akses ke pengajar yang sekaligus juga menjadi programmer. Itu luar biasa banget teman-teman. Nggak banyak seperti ini. Saya malah dulu punya pameo ya. Saya dulu punya istilah bahasanya kalau ada dosen yang pinter coding dia nggak akan jadi dosen. Ternyata saya dulu pernah pameo yang seperti itu, yang ternyata itu salah. Salah itu begitu saya ngeliat Mas Setiabudi, Mas Budi ini programmer beneran dan dia benar-benar jadi dosen. Jadi dan itu kamu harus benar-benar bersyukur. Kamu harus bersyukur bahwa Mas Budi nggak meninggalkan kesibukan ngajarnya dan nggak sibuk ngajar proyek. Kalau saya ya sibuk ngajar proyek. Nah, nggak banyak orang seperti itu. Jadi sadarilah bahwasanya kita ini sama-sama belajar, dan teman-teman dosen, kalau teman-teman dosen merasa kemampuan codingnya masih perlu di-upgrade, jangan merasa malu untuk belajar lagi. Jangan merasa malu untuk belajar lagi. Belajar bareng-bareng sama kita di Remote Worker Indonesia sampai akhirnya kita tahu sebenarnya ilmu coding itu semua ada di internet. Semua ada internet. Misalnya saya ingin tutorial scraping, ada semua ada di internet. Nah, yang menjadi permasalahan adalah mau nggak kamu mempelajari course ini yang berjam-jam itu, dan mau nggak kamu disiplin dalam melaksanakannya. Nah, di situ kamu butuh komunitas. Karena itu di Remote Worker ID kita punya kebiasaan belajar dari jam 5 pagi. Contoh ini dari jam berapa ini? Dari jam 3, Mas Gita dan Mas mana nih kok ada Mas Gita dan Mas Farid dari Bali. Jadi beliau jam 3 pagi nih belajarnya. Nah, teman-teman, itu aja dari saya. Jadi kalau mau di-expand adalah kamu benar-benar bisa kuliah dan benar-benar bisa otodidak sekaligus. Nah, cara mengatasinya kalau kita belajar bareng-bareng. Untuk teman-teman pendidikan bisa membuka Remote Worker ID Academic Relation. Ini akan saya turunkan lagi. Saya lupa, ini akan saya turunkan sampai setengahnya. Kenapa? Agar bisa membantu juga teman-teman SMK. Kalau segini SMK mahal banget kan, saya akan turunkan sampai bisa menjadi bantuan teman-teman yang teman-teman SMK. Kan banyak kan teman-teman guru-guru SMK tuh kebanyakan tidak menguasai programming ya. Nah, kita akan coba bareng-bareng belajar di sini. Ya, itu dari saya. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Sampai jumpa di course yang selanjutnya. Thank you.